Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2 ya. Silahkan kalian buka buku LKS tema 2 halaman 10. Sudah kalian buka? Kalian kemarin sudah belajar tentang energi, sumber energi. Sebagai pengingat, sumber energi terbesar di bumi adalah cahaya matahari atau matahari itu sendiri. Itu sumber energi. Sumber energi berikutnya adalah seperti angin, air, terus batu bara, dan yang lainnya ya. Itu merupakan sumber energi. Sedangkan energi sendiri itu apa sih? Nah, energi itu di sini bisa kalian lihat. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Contohnya, Bu, kenapa disebut benda? Karena bukan makhluk hidup ya. Contohnya seperti matahari. Matahari itu dapat melakukan suatu usaha, artinya memanaskan sesuatu. Air bisa menggerakkan sesuatu. Jika air mengalir itu kan bisa bergerak. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang perubahan energi. Energi itu bisa berubah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar contoh perubahan energi. Gambar pertama kalian lihat, itu ada anak-anak sedang bermain layangan. Nah, kira-kira yang digunakan itu apa? Energi apa? Untuk menggerakkan layangan itu memakai energi angin. Dari angin bisa menggerakkan layangan sehingga energi angin berubah menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua, di sini ada ibu memasak dengan kayu bakar. Ini adalah menggunakan dari energi kimia berubah menjadi energi panas. Kenapa energi kimia? Untuk menghidupkan kayu bakar itu pastinya menggunakan seperti korek atau minyak tanah. Nah, minyak tanah atau korek itu merupakan suatu zat kimia sehingga namanya energi kimia. Dari ketika dihidupkan berubah menjadi panas api. Kemudian yang ketiga, menjemur pakaian. Ini dari energi cahaya matahari berubah menjadi energi panas untuk menjemur ya di bawah sinar matahari. Kemudian yang keempat, menyetrika pakaian. Ini dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Kenapa listrik? Karena untuk menghidupkan setrikaan itu menggunakan listrik. Bisa kalian lihat di sini ada kabel. Ya kan? Ada kabel. Dan untuk menghidupkan benda tersebut menggunakan listrik, kemudian berubah menjadi panas. Itu contoh keempat. Kemudian yang kelima, ini apa? Ini adalah bentuk pembangkit listrik tenaga air atau namanya turbin. Turbin itu yang bulat ini nih. Ya. Di sini ada dua bentuk perubahan energi. Yang pertama, energi potensial berubah menjadi energi gerak. Energi potensial itu apa? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda. Setiap benda itu kan diam ya. Kira-kira contoh pensil ini memiliki energi potensial, artinya bisa digerakkan. Potensial itu benda diam yang bisa digerakkan. Nah, energi potensial air itu kan di sini dalam air itu di tempat yang datar itu kan diam. Kemudian air tersebut dibendung sehingga bisa mengalir. Kemudian ketika dibendung dan mengalir itu berubah menjadi energi gerak. Ketika
Dari air sudah menghasilkan energi gerak, kemudian baru berubah menjadi energi listrik. Jadi ada dua bentuk perubahan energi. Kemudian selanjutnya buka halaman 11. LKS halaman 11 sudah. Di sini contoh perubahan air energi. Nah, di sini contohnya. Kalau tadi disebutkan bentuk perubahannya, ini contohnya. Yang pertama, contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh energi listrik menjadi energi gerak. Yang pertama, kipas contohnya. Yang kedua, blender. Blender kan bergerak ya. Kemudian yang kedua, perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Dari listrik berubah menjadi panas. Contohnya, setrika listrik, kemudian kompor listrik. Ada juga kompor listrik yang dicolokin, ya, bukan yang pakai gas. Kemudian oven listrik untuk memanggang kue atau memanggang ayam. Itu dari listrik ke panas. Kemudian yang ketiga, ini bentuk perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu ya, dari energi listrik menjadi cahaya menggunakan saklar. Kemudian yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya bel listrik. Kemudian TV. Nah, TV ini ada dua perubahan sebenarnya. Dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan cahaya. Jadi ada dua bentuk perubahan. Dari listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Karena TV mengeluarkan gambar. Ya. Kemudian radio dari listrik berubah menjadi bunyi. Radio hanya mengeluarkan suara saja. Kemudian mikrofon, mic ya, yang biasa kalian buat kalau bernyanyi di TV, pernah lihat kan mikrofon? Nah, itu dari listrik, kemudian bisa menghasilkan suara. Kemudian yang kelima, contoh perubahan energi panas menjadi energi berubah menjadi energi listrik. Dari energi panas berubah menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Ini memanfaatkan cahaya matahari. Itu tadi perubahan energi. Kemudian selanjutnya selanjutnya buka halaman 12. Halaman 12 sudah dibuka. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik ruang. Nah, ini masuk ke pelajaran IPS ya. Karakteristik ruang. Ruang di sini apa? Ruang di permukaan bumi. Di sini bisa kalian baca nanti karakteristik ruang. Nah, pengertian ruang sendiri itu apa? Ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi. Ingat ya, suatu tempat di permukaan bumi, masih di bumi, belum di luar angkasa. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau banyak maupun sebagian, yang bisa ditempati atau yang ditempati manusia. Itu namanya ruang. Contohnya di gurun pasir, bukan manusia saja yang bisa ditempati makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia ya. Ada makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Itu makhluk hidup. Contohnya di ruang gurun Sahara. Di sana tidak ada manusia yang hidup, hanya sebagian. Tapi ada makhluk hidup lain yang hidup. Contohnya ular. Terus unta, bisa kaktus. Nah, itu termasuk ruang ya. Jadi masih ada di permukaan bumi. Kemudian macam-macam ruang itu apa saja?
Macam-macamnya, pertama ada udara, ada di ruang di daratan, dan di perairan. Kalau di udara itu yang biasa kalian hirup, itu ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Kalau di daratan seperti bukit, gunung, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah, pokoknya yang ada di darat. Kemudian perairan, yang ada di air apa saja? Contohnya laut, danau, terus sungai, pantai. Itu ruang permukaan bumi yang ada di perairan. Selanjutnya kalian buka halaman 13. Nah, halaman 13 sudah dibuka. Halaman 13 buka. Halaman 13. Di sini karakteristik wilayah. Nanti sekalian tebak ya, wilayah ini ada di mana? Ada di darat, di perairan, atau di udara. Yang pertama, ini karakteristik itu apa, Bu? Karakteristik itu adalah ciri-ciri atau ciri khas, ya. Yang pertama, karakteristik dari dataran tinggi. Yang pertama, kalau dataran tinggi itu biasanya iklimnya sejuk. Dataran tinggi itu yang seperti di gunung-gunung ya, beriklim sejuk, suhunya sejuk, kemudian cadangan airnya banyak, tanahnya subur, sehingga bisa menghasilkan buah-buahan dan sayuran. Kemudian permukaan tanahnya subur. Kemudian kalau di dataran rendah, ini biasanya permukaan tanahnya datar, tidak naik turun seperti ini, tapi datar, ya. Kemudian suhu udaranya biasanya lumayan panas, banyak pabrik atau gedung yang dibangun. Kemudian biasanya juga sebagai lahan pertanian, sawah, perkebunan gitu ya. Kemudian kalau pantai itu apa? Ciri-cirinya pantai biasanya dekat dengan laut. Bukan biasanya ya, kalau pantai itu dekat dengan laut. Kemudian banyak perahu nelayan untuk menangkap ikan, sehingga ditaruh atau diparkirin di dekat pantai. Kemudian cuacanya panas. Kemudian banyak pohon ketapang dan pohon bakau. Pohon ketapang itu yang seperti, banyak juga pohon kelapa yang pohon nyuri itu ya. Kemudian di sini kira-kira sekolah kita itu berada di dataran tinggi, dataran rendah, atau di pantai? Di dataran rendah ya tempat kita. Kemudian di bawahnya, ayo amati, kalian buka juga, lihat. Ini penjelasan dari dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah wilayah daratan, daratan luas ya, bukan sempit, daratan luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter, terletak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, bukan di bawah laut. Jadi posisinya ada di atas laut ya. Kalau di bawah laut bukan daratan namanya. Kemudian buka halaman selanjutnya, halaman 14. Halaman 14 tentang di sini pantai. Bu, pantai itu apa sih kalau diartiin? Pantai itu adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai itu ada di perbatasannya. Di sebelah sini laut, di sebelah sini daratan, ya. Pantai itu biasanya tempat berlabuh perahu nelayan. Kemudian pembuatan garam itu ada di pesisir pantai. Kemudian sebagai tempat wisata pantai itu. Kemudian berikutnya
Dataran rendah. Dataran rendah ini adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi tingginya itu di atas 200 meter di atas 200 meter di atas permukaan laut ya, itu daratan rendah. Biasanya daratan rendah ini dijadikan tempat pemukiman warga, kemudian industri, banyak pabrik-pabrik dan lahan pertanian. Kemudian lautan itu adalah genangan air yang sangat luas dan dalam. Kalau cuman cetek terus sempit itu namanya kobak atau apa tuh namanya, tambak ya. Itu cetek. Kalau misalnya laut itu permukaan air yang luas dan dalam sekali. Kemudian yang kelima adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Jadi gunungnya nggak cuma satu, tapi gunungnya banyak, rangkaian gunung yang saling menyambung. Jadi nggak kepisah, gunung ini di sini, terus gunung B di sana, gunung C di sana jauh. Itu namanya bukan pegunungan. Pegunungan itu harus berderet atau berjejer. Oke, anak-anak. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa kalian tulis, nanti ibu kirimkan. Semoga bisa difahami ya penjelasan dari ibu. Cukup sekian, semoga kita bisa berjumpa lagi tatap muka di kelas. Doa saja, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga dapat dipahami.